Selamat datang kembali di channel aku Desna Nugraha. Kali ini aku bakal bahas konsep dasar basis data, mulai dari kelemahan sistem file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, risiko yang menyertainya, hingga database lifecycle. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama, di sini ada konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang dikelola dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, diolah, dan diperbarui dengan mudah. Contoh sederhananya adalah aplikasi e-commerce yang menyimpan data pengguna, produk, dan transaksi dalam database. Yang kedua, ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Dulu sebelum ada database, data disimpan dalam sistem file tradisional, tapi sayangnya metode ini punya banyak kelemahan seperti 1. Redundansi data, 2. Inkonsistensi data, 3. Sulitnya diakses, 4. Keamanan yang lemah. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan pendekatan basis data. Nah, dengan sistem database, banyak masalah tadi bisa teratasi. Keuntungannya antara lain: 1. Minim reduplikasi data, karena data tersimpan dalam satu sistem terpusat. 2. Konsistensi data lebih terjaga, karena kontrol akses yang lebih baik. 3. Kemudahan akses, bisa pakai SQL untuk mengambil data lebih cepat. 4. Keamanan lebih baik, karena ada pengaturan user access dan enkripsi data. Kemudian yang keempat, risiko yang menyertai basis data. Meskipun database punya banyak kelebihan, ada juga risikonya seperti biaya implementasi tinggi yang butuh hardware, software, dan tenaga ahli. Kemudian kompleksitas sistem, karena semakin besar database-nya semakin sulit mengelolanya. Kemudian kerentanan terhadap serangan cyber. Jika keamanan lemah, bisa jadi target hacker. Yang kelima, ada database lifecycle. Setiap database punya siklus hidup atau database lifecycle yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama ada perencanaan untuk menentukan kebutuhan database, kemudian analisis, mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan, kemudian mendesain, membuat struktur database seperti tabel, relasi, indeks, dan lain-lain, kemudian implementasi untuk membangun database menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja database seiring waktu. Oke, jadi kesimpulannya, basis data membantu kita mengelola data dengan lebih efisien dibandingkan sistem file tradisional, meskipun ada risiko yang perlu diperhatikan. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share kalau informasi ini sangat membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.